Rasulullah bersabda, "In kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fahafidhu ala salasi hisalin sidqil hadis wa ada'il amanah wa husnil jiwar." Jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka peliharalah 3 sifat ini: jujur dalam bertutur kata, menunaikan amanat, dan bertetangga dengan baik. Rasulullah SAW menyukai, senang dan suka kepada orang yang memiliki 3 sifat ini, yaitu jujur dalam berbicara, lalu kemudian dia amanat, ketika diberikan amanat dia tunaikan itu dengan baik, dan lalu dia suka bertetangga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita semua berharap selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala menolong kita, mengantar kita sampai kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang menyebutkan taufik yang kita harapkan itu adalah Allah menyatukan, menggandeng antara harapan seorang hamba dengan takdir Allah. Jadi itulah yang kita harapkan. Dan taufik itu memang di tangan Allah. Wa ma taufiqi illa billah, itu dalam Quran surat Hud ayat 88. Jadi memang pertolongan Allah itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang kita lakukan setiap harinya itu dalam rangka untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta semata-mata langsung dari Allah, tetapi juga ada banyak kunci-kunci yang harus kita lakukan, yang katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu untuk dapat taufik, pertolongan Allah sampai kita diantar kepada yang diridhai oleh Allah, menggandeng, menjatuhkan antara harapan seorang hamba dengan takdir Allah itu, diantaranya selalu melakukan amal dengan niat tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah, lalu punya ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan inabah. Dia juga melakukan istikharah pada satu pilihan-pilihan tertentu dalam kehidupan kesehariannya dengan tidak meninggalkan musyawarah, dan lalu kemudian dia suka merengek, berdoa kepada Allah, menangis dan meminta kepada Allah. Itulah orang yang kemudian akan diantar kepada taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Zunnun Al-Misri itu menyebutkan ada sampai 3 tanda orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang itu melakukan amal soleh padahal dia tidak punya persiapan yang banyak, tapi oleh Allah dimudahkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh walaupun dia sendiri sebenarnya tidak banyak kesiapan. Yang kedua, orang ini selalu diselamatkan
oleh Allah dari dosa, padahal dia ada kecondongan pada itu dan dia tidak berusaha lari untuk itu, tapi Allah tetap selamatkan. Dan yang ketiga, orang ini selalu mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat dia harus berdoa begitu intens dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ditelantarkan oleh Allah, orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, orang ini selalu jatuh dalam perbuatan dosa, walaupun sebenarnya dia sudah mau berusaha gitu, tapi tetap saja jatuh dalam perbuatan dosa. Orang ini tertahan untuk berbuat baik, untuk melakukan amal saleh, padahal dia sudah punya keinginan dan persiapan. Dan lalu orang ini suka tertutup untuk bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Itu 3 ciri yang disampaikan oleh Zunun Al-Misri tentang orang-orang yang dapat taufik dari Allah dan orang yang kemudian ditelantarkan. Innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong sampai diantar kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit saja tentang kajian tentang ma yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yakrahuhu. Apa yang dicintai disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kaitannya dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum menyebutkan bahwa beliau sangat suka kepada orang yang punya akhlak yang terpuji, punya perilaku yang sangat menyenangkan. Nah, tentu sampai beliau menyatakan orang yang punya akhlak yang bagus ini, orang yang punya perilaku yang terpuji itu, sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang begitu sangat mencintai aku, kata Rasulullah, lalu kemudian dia nanti kedudukannya paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya bagus. Dan pesan Rasulullah SAW juga kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan untuk kita semua adalah ketika berbicara tentang ketakwaan, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi di samping kita disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dan mengikuti kejelekan-kejelekan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah engkau, berkumpullah, berinteraksilah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Kita juga memaklumi apa yang kemudian beliau gambarkan nanti di akhirat, bahwa ma min syai'in yuda'u fil mizan asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saum was shalah. Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan amal yang lebih berat dari akhlak yang baik. Sungguh pemilik akhlak yang baik itu mencapai derajat ahli puasa dan ahli salat. Jadi menurut hadis ini bahwa akhlak yang baik itu menjadi pendukung utama kemudian seorang itu tergolong orang yang ahli salat dan ahli puasa. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pintu-pintu surga itu diantaranya adalah
ahli sholat, ahli puasa. Ada orang yang biasa saja amalnya dalam kesehariannya, dia biasa saja, tapi dia punya akhlak yang terpuji, maka orang ini nanti akan digolongkan sebagai orang yang ahli sholat, ahli puasa, sehingga masuk dari pintu ahli puasa ataupun ahli sholat. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa orang beriman itu atau orang mukmin itu dengan akhlak yang baik dia bisa mencapai derajat ahli puasa dan ahli sholat malam. Orang pun bertanya kemudian, akhlak yang baik itu bagaimana? Tentu itu adalah sesuatu yang sangat umum, ya. Karena itu akan memberikan sebuah kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang yang kemudian menyebutkan akhlak yang baik itu bentuknya adalah orang yang selalu ridho terhadap takdir Allah. Dia selalu sabar, tidak membalas, mengasihi orang-orang yang berbuat bahkan zalim kepada dirinya, selalu memohonkan ampunan dosa kepada orang yang menyakitinya, dia bahkan menyayanginya. Ada juga yang mengatakan akhlak baik itu adalah percaya kepada takdir Allah, percaya kepada janji Allah, sehingga yang bersangkutan patuh kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya dalam segala persoalan. Ada juga yang mengatakan akhlak baik itu menjauhi yang diharamkan, mencari yang halal, dan memberikan kelapangan nafkah pada keluarganya. Ada juga yang menyebutkan akhlak yang baik itu tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata yang tidak baik kepada sesama manusia, yang di pikirannya adalah selalu dia berbuat kebaikan-kebaikan yang menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu kemudian Syekh Adnan At-Tarsi itu menyampaikan hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhlak yang baik ini, yang dimana Rasulullah SAW menyukai pemilik 3 sifat itu. Rasulullah bersabda, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fahafidhu ala salasi hisalin sidqil hadis wa ada'il amanah wa husnil jiwar. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka peliharalah 3 sifat ini: jujur dalam bertutur kata, menunaikan amanat, dan bertetangga dengan baik. Rasulullah SAW menyukai, senang dan suka kepada orang yang memiliki 3 sifat ini, yaitu jujur dalam berbicara, lalu kemudian dia amanat, ketika diberikan amanat dia tunaikan itu dengan baik, dan lalu dia suka bertetangga dengan baik. Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama itu jujur dalam bertutur kata. Kita tahu bahwa jujur ini adalah kebalikan dari bohong, kebalikan dari dusta. Maksudnya adalah seseorang berkata jujur ketika berbicara kepada orang lain, mencari kejujuran dalam setiap kata yang diucapkan, dan menjauhi dusta. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak berbohong, agar kita tidak berdusta, bahkan meskipun hanya dimaksudkan untuk membuat orang lain tertawa, tapi kita berbohong. Beliau bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihil qauma fayakdibu, wail lahu. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan celaka orang yang berbicara lalu berdusta dengan maksud agar ditertawakan satu kaum. Celaka dia.
Jadi dia berbicara itu sebenarnya bohong, tapi supaya kemudian diketawain oleh orang, sampai segitunya. Itu akhlak yang tidak baik. Membuat kelucuan-kelucuan, ngarang-ngarang cerita supaya kemudian ditertawakan orang, itu pun tidak dibenarkan. Karena kita ini disuruh untuk berbicara apa adanya dan jujur. Bukan itu saja, orang yang membicarakan semua yang dia dengar dari orang lain, pembicaraannya tersebut sudah cukup sebagai sebuah kebohongan. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban au yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu disebut pembohong, disebut orang yang berbuat dusta ketika dia menceritakan semua yang ia dengarkan. Ini hati-hati. Rasulullah menyebutkan orang ini sudah berbuat dusta. Kadang-kadang ada di antara kita yang berinteraksi mengatakan, engkau tak nambah anak caca ya, tak ngorang anak tak nambah anak. Dia ceritakan tapi semuanya. Maka Rasulullah menyebutkan cukup seorang berbuat dusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Artinya akhlak sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, manakala kemudian ada hal semacam itu, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan membuat permusuhan, tidak usah disampaikan. Karena orang yang membicarakan semuanya dibicarakan dengan kalimat tak nambana bentak ngorang anak caca seperti ini, lalu dia menceritakan semuanya dan di situ ada sesuatu yang tidak baik, lalu dia pun sampaikan, maka itu bisa menjadi termasuk orang yang berdusta, berbohong. Cukup seorang berbuat dusta manakala dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Maksudnya cukuplah dia berdusta karena dia terlalu banyak menceritakan apa yang dia dengar. Karena apa yang ia dengar dari orang lain itu ada satu kebenaran, ada juga kebohongan. Karenanya ketika seorang menceritakan apapun yang didengarkan, dia juga termasuk menceritakan kebohongan atau dusta di sana. Nabi SAW mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Karenanya Nabi SAW mengingatkan untuk tidak berdusta agar tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Dan jauhilah dusta, karena sungguh dusta itu menuntun kepada keburukan dan keburukan itu menuntun ke neraka. Seorang hamba senantiasa berdusta dalam tutur kata dan tindakan dan meniti dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi hadis ini mengingatkan agar tidak berbohong dan menyepelekan kebohongan. Karena ketika seseorang menyepelekan dusta, dia pasti berdusta berikutnya. Dia terus berdusta dan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Naudzubillahi min dzalik. Bukankah kemudian keadaan sesuatu menjadi tidak baik itu dimulai dari kebohongan? Suami bohong terhadap istrinya, istri kadang berbohong kepada suaminya, orang tua kadang berbohong kepada anaknya, anak juga meniru untuk suka berbohong kepada orang tua. Ada pimpinannya yang berbohong kepada anak buahnya, lalu kemudian anak buahnya pun meniru berbohong kepada pimpinannya. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah suka kepada orang-orang yang memang berkata benar dan berkata dusta, tidak berkata dusta, sehingga apapun yang kemudian dia sampaikan adalah sebuah kebenaran untuk satu kebaikan dalam satu kondisi dan keadaan. Rasulullah SAW menyampaikan, alaikum bisyirki
fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Hendaklah kalian jujur dalam tutur kata dan perbuatan, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Seseorang yang senantiasa berkata dan bertindak jujur hingga dia menjadi orang yang sangat jujur. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dan suka kepada orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kuntum tuhibbuna ayyuhibbukumullah wa rasuluh usduku idza haddatstum." Jika kalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka jujurlah ketika kalian berbicara. Yang kedua, Rasulullah itu dalam hadis ini menyebutkan orang yang disenangi, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada orang-orang yang suka menunaikan amanat. Jadi menunaikan amanat itu adalah orang yang diberi amanat menyerahkan apa yang diamanatkan kepadanya, baik itu harta atau apapun kepercayaan yang diberikan orang kepada dia atau diamanatkan kepada dia, lalu kemudian dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia menjadi orang yang tidak pernah berkhianat dengan amanat yang sudah diberikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita secara umum untuk menjadi orang yang amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Addal amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepada kamu. Hadirin, menunaikan amanat itu termasuk salah satu sifat orang beriman, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, yaitu ketika mereka diberi amanat mereka tidak berkhianat, tapi menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dunna al-huququ ila ahliya yaumal qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalja'i minasyatil qurna." Sungguh kalian akan menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing bertanduk dikisas untuk kambing yang tidak bertanduk. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita semua, termasuk amanat-amanat yang diberikan, dipercayakan kepada kita pun itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberikan gambaran kambing yang tidak bertanduk itu nanti akan diberikan kesempatan untuk membalas kepada kambing yang bertanduk yang mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik. Itu dalam hal binatang, apalagi kemudian manusia yang memang punya banyak yang harus diselesaikan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertetangga dengan baik. Inilah yang selalu disampaikan, sampai-sampai ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah ada yang kemudian menggambarkan nanti Allah akan menurunkan ayat bahwa tetangga itu dapat warisan, dari saking kita diperintah untuk menjadi tetangga yang baik. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah suka berbuat baik kepada tetangga.
Tapi kadang-kadang apakah kita suka lupa? Kok kita kadang-kadang senang untuk bermusuhan sama tetangga? Kadang-kadang kita didorong untuk bermusuhan dengan tetangga. Kadang-kadang kita didorong untuk kemudian kita harus lebih baik dan tidak memberikan hal yang baik kepada tetangga kita. Dari mana bisikan-bisikan itu? Apakah kita termasuk orang yang lupa bahwa kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga kita, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tetangga itu adalah hampir seperti saudara kita, karena dia yang kemudian pertama kali yang bisa menolong. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal yang kemudian tidak boleh kita lupakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Harusnya di diri kita ini sebagai bagian dari yang disukai oleh Rasulullah SAW, maka dia suka berbuat baik kepada tetangganya. Ada hal yang menarik yang kemudian diceritakan yang terjadi kepada salah satu imam besar di madhab kita itu, yang kemudian sampai dicokocok, artinya dimainin sama tetangganya. Tapi karena ingat hadis ini, beliau kemudian tetap menjaga. Ada tetangganya yang kemudian mencoba membohongi seorang imam besar dengan mengundang dia, tapi kemudian setelah datang, mohon maaf, dibatalkan, tidak jadi gitu. Akhirnya dia balik saja, dan itu dilakukan sampai 3 kali. Bahasa kita itu ecok-ocok, direndahkan, sehingga kemudian ada yang menegur, sampean digituin kok diam saja. Bagi saya tidak ada masalah, saya hanya mengingat ini tetangga, saya harus berbuat baik sama dia. Itu saja yang diingat, dan itu memang sesuatu yang kemudian tidak mudah kita lakukan. Kalau Rasulullah SAW sampai mengatakan wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, Rasulullah pernah mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai kemudian beliau ditanya oleh sahabat, wa ma ya Rasulullah, siapa yang dimaksud engkau tidak beriman itu ya Rasulullah? Kok sampai segitunya Rasulullah menyatakan 3 kali tidak beriman, tidak beriman. Ketika dijawab siapa itu ya Rasulullah, Rasulullah menjawab alladzi la ya'manu jaruhu biwaqa'ihi bawa'iqah. Beliau menjawab orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk tetangga yang merasa tetangga kita tidak aman dengan kejahatan-kejahatan kita atau ketidakbaikan kita? Disinilah letaknya kemudian kita berpikir kalau Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan contoh kepada kita bahwa beliau sangat menyukai orang yang berkata jujur, kemudian melaksanakan amanat dengan baik, lalu kemudian suka bertetangga dengan baik. Itu yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu sekarang berikutnya balikan dari itu, apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW? Pertama, secara umum Rasulullah SAW sangat tidak suka, benci kepada orang-orang yang berakhlak buruk. Rasulullah SAW bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dariku di antara kalian nanti di akhirat adalah orang yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Tentu ini adalah kebalikan dari apa yang sudah disampaikan yang pertama tadi, bahwa Rasulullah SAW cinta dan suka kepada orang yang punya akhlak yang baik. Dan tentu lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian tidak suka
kepada orang-orang yang mempunyai akhlak yang tercela, berkata-kata kasar, berbicara yang tidak baik, selalu melakukan kekerasan, selalu melakukan hal yang tidak menyenangkan, itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah akhlak yang buruk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasaddiquna wal mutafayhikuna." Qalu, "Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsaruna wal mutasaddiquna fama al mutafayhikun?" Qala al mutakabbirun. Dan sungguh di antara kalian yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku nanti di hari kiamat adalah as-sarsarun, orang yang banyak bicara dan dipaksa-paksakan. Kemudian al-mutasyaddiqun, orang yang memfasihkan kata-katanya dengan maksud untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain. Dan lalu kemudian yang ketiga adalah al-mutafayhikun. Ketika itu para sahabat bertanya karena tidak paham tentang yang ketiga ini, "Ya Rasulullah, kami paham apa yang dimaksud dengan as-sarsarun itu dan mutasyaddiqun itu, tetapi kami tidak paham apa yang disebut dengan mutafayhikun itu. Mutafayhikun itu apa?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, mutafayhikun itu adalah al-mutakabbirun, itu adalah orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini yang pertama adalah Rasulullah tidak suka kepada orang yang sarsarun. Sarsarun itu adalah orang yang banyak bicara dengan dipaksa-paksakan dan menyimpang dari kebenaran. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berakhlak buruk. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak ada baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa sawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan dari banyak bisik-bisik itu. Tidak ada kebaikan dari banyak bicara rahasia itu. Bisik-bisik kalian. Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Di dalam Quran surat An-Nisa 114 ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa bisik-bisik atau najwa itu, bisik-bisik itu tidak ada kebaikannya, tidak ada kebaikannya, kecuali bisik-bisik itu adalah dalam rangka untuk menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran, atau menyuruh untuk bersedekah, atau bisik-bisiknya itu dalam rangka untuk mendamaikan antara satu orang dengan yang lainnya. Jelas Allah melarang najwa itu karena banyak sekali ketidakbaikan dari najwa itu, bisik-bisik. Dan kita senang dengan bisik-bisik, bisik-bisik, bisik-bisik. Padahal di situ banyak ketidakbaikan. Kita boleh berbisik-bisik, kita boleh berbisik-bisik itu dalam rangka menyuruh untuk bersedekah, atau di situ ada unsur amar ma'ruf nahi munkar, dan lalu kemudian untuk mendamaikan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau najwanya itu, berbisik-bisik itu kemudian adalah selain dari yang tiga itu, maka tidak ada kebaikan di situ, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan itu. Itu termasuk golongan orang-orang yang as-sarsarun, yang tidak disukai. Orang yang kemudian banyak bicara yang ternyata di dalamnya itu tidak ada kebaikan yang bisa didapat dari apa yang dibicarakannya. Tutur katanya itu adalah tutur kata yang kemudian tidak akan dicatat atau kemudian dibalas
tetapi justru oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan catatan orang-orang yang berbicara yang tidak baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang tidak dia renungkan dan pikirkan keburukannya dari ketika dia bicara itu, dan tidak dia khawatirkan dampaknya. Karenanya dengan omongannya itu akhirnya dia masuk ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis ini mengingatkan, kalau bicara dipikir, kalau ngomong itu direnungkan, supaya tidak kemudian menyesal setelah itu. Maka ada satu nasihat dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita ingin menjadi orang baik, salah satu diantaranya disebutkan, kalau berbicara dipikir sehingga kamu tidak menjadi orang yang meminta maaf setelah kamu berbicara itu. Memang manusia kadang-kadang tidak bisa terkontrol dan terkendali, tetapi ketika kita kemudian mendapatkan taufik dari Allah, maka insya Allah apapun yang diomongkan atau dibicarakan bisa kemudian dikendalikan pada dirinya. Dan Rasulullah SAW tidak suka kepada as-sarsarun ini, orang yang kemudian banyak bicara kepada hal yang tidak baik, yang diberikan contoh dengan berbisik-bisik, lalu kemudian diberikan contoh dengan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat dia menyesal. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak suka kepada al-mutasyaddiqun. Siapa mutasyaddiqun itu? Orang yang kemudian berbicara tanpa berhati-hati dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ada yang mengatakan mutasyaddiq itu adalah orang yang memperolok-olok orang lain dengan memutar-mutar sisi mulutnya. Yang lain mengatakan mutasyaddiq, orang yang berbicara sepenuh mulut dengan difasih-fasihkan, mengagung-agungkan kata sendiri dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi mutasyaddiqun itu kalau digambarkan secara fisikal itu, maaf ya, saya tidak bisa menggambarkan. Jadi suka dengan mulutnya itu ngenyek orang. Jadi dengan fisik ini, dengan mulutnya meremehkan orang. Jadi dengan apa ya, apa nyambibi atau bahasanya kalau orang kayak itu nyambibi itu, mencibir-cibir dengan mulutnya, itu al-mutasyaddiqun. Rasulullah tidak suka ini. Tipikal orang seperti ini yang dengan mulutnya, gerakan mulutnya digerak-gerakkan untuk mencibir, gerakan mulutnya dalam interaksi dia kemudian begini-begini, baik itu dilihat oleh lawan bicaranya atau tidak dilihat di belakangnya. Nah, mutasyaddiqun ini tidak suka. Ini berarti tipikal orang yang tidak disuka oleh Rasulullah SAW, karena dia termasuk orang yang suka merendahkan, mengenyek orang, mencibir orang. Dan yang terakhir itu Rasulullah tidak suka al-mutafaihikun, yang ketika kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW siapa yang dimaksud dengan al-mutafaihikun itu, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dari mutafaihikun itu adalah orang yang sombong, al-mutakabbir. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah, meskipun kesombongannya itu sedikit saja. Seseorang kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang menyukai pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah ini termasuk orang sombong? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai yang indah. Orang yang sombong itu atau yang dimaksud dengan sombong itu adalah
menolak kebenaran dan suka meremehkan, merendahkan sesama manusia. Bukankah kita kadang-kadang, bahkan tidak hanya sebesar zarrah, kesombongan di diri kita kemudian muncul ketika kita menolak satu kebenaran, atau bahkan kita suka merendahkan, meremehkan kepada sesama manusia. Padahal jelas-jelas juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesombongan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyukai orang-orang yang kemudian jujur, lalu Rasulullah suka untuk melihat orang-orang yang ketika diberi amanat dia jalankan dengan baik, dan Rasulullah suka kepada orang yang bertetangga dengan baik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka secara umum dengan akhlak yang tidak baik, orang yang kemudian banyak berbicara yang di situ ternyata banyak kandungan yang tidak baik, bisik-bisik atau sesuatu yang kemudian tidak mengandung kebaikan. Dan bahkan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada orang-orang yang kemudian berbuat kesombongan, karena dia suka mencibir, merendahkan dan meremehkan sesama manusia. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.